siapa aja sih yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak terpilih. Kita buka dari energi tarotnya ya, seperti apa. Ini buat 3 orang yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak terpilih. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya buat zodiak siapa kali ini, acak dulu ya. Buat zodiak Scorpio, 3 energi yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Scorpio siapa aja sih? Kita buka sama-sama energinya ya. Scorpio. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menerapkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Scorpio, ini cerita energinya kita buka sama-sama ya. Buka dulu dari keseluruhan Scorpio seperti apa sih di bulan Desember ini. Ini banyak keinginannya. Pokoknya ketika datang sini, kadang kita pengen ini dong, pengen itu dong, pengen gini dong, pengen gitu dong. Banyak rencana gitu di pikirannya, tapi maju mundur gitu ya, takut datang energi kedua sama, datang energi ketiga sama. Butuh apa ini orang seperti ini? Mudah-mudahan aja lah ada rencana yang baik ya. Kalau kita nggak bisa ngambil keputusan, mudah-mudahan bisa sharing sama-sama orang yang datang di energinya. Kita sama-sama maju di keadaannya, sama-sama bahagia. Buka dulu dari energi pertama yang kemungkinan hadir di kehidupan zodiak Scorpio. Ada energi temperan, keseimbangan. Nanti kita bahas. Di energi kedua ada energi chariot, energi tentang perubahan, energi jarak perubahan. Energi ketiga energi as of Swords, mampu. Ini semua baik gitu ya, ini semua baik ya, kita nggak maju juga keadaan ngedukung. Scorpio, mulai dari energi pertama dulu ya. Ini tentang keseimbangan dari keadaan dari alam. Kadang ketika ada temperan gini, apa yang kita butuhkan, didatangkanlah seseorang yang emang benar-benar tepat di keadaannya. Ini kartunya, kita buka sama-sama energinya. Halo Scorpio. Seperti apa sih seseorang di sini datang? Apa yang terjadi di keadaannya? Hangman. Ketika keadaan belum waktunya untuk maju, seseorang di sini datang. Hangman biasanya gini ya. Kitanya gini, fokus ke Virgo Scorpio-nya dulu. Kita mau maju kemana, tapi ada sesuatu hal yang belum kita pelajari, misal gitu ya, belum kita usahakan, belum kita pelajari sih, ini bukan usahakan. Seseorang di sini datang ke zodiak Scorpio di energinya, di situ belajar banyak hal, baru kita maju. Berarti Hangman di sini yang bikin jalan nanti buat ke depan, dia gitu, orang energi pertama yang kemungkinan hadir. Ini ketika kita susah, ketika kita pengen ngerencanain sesuatu, tapi ada penghalang, kebingungan, kebimbangan. Datanglah seseorang di sini, makanya temperan datang. Bisa jadi seseorang di sini mengajarkan kita tentang ilmu ya, ilmu usaha, ilmu rezeki, nyari uang gimana, bisa jadi seperti itu. Dari yang tadinya kita ragu sampai harus gitu ya, punya keyakinan, oh iya maju ke sini, itu baru bagus. Soalnya apa? Orang di energi pertama ini sayang ke temperan dari alam, dari keadaan untuk keseimbangan gitu ya. Di saat kitanya ragu buat maju, ini ada Deheropan, ada Egopan, ada The Empress. Kurang gimana baik gitu ya keadaan sama Scorpio yang di atas, sama Scorpio kurang gimana baik. Di saat Scorpio nggak mampu memilih, di saat Scorpio nggak mampu buat ngerencanain sesuatu ke depan, dipertemukanlah sama seseorang di sini. Di saat kebaikan itu dianggap mustahil gitu ya menurut Scorpio, tapi dengan datangnya seseorang di sini, Scorpio mampu untuk berkembang di energinya. Makanya Hangman tadi suruh belajar dulu di keadaan yang sekarang kita di bulan Desember ini. The Empress Kak bisa buat perubahan buat semuanya ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk kita. Di saat kita susah buat mengejar target, di situ ada Nine of Pentacles, kitanya harus mensyukuri apa yang dimiliki di energinya di keadaan Scorpio. Targetnya peleburan.
sesuatu yang udah berakhir ya jangan di ini yang halangin peleburannya. Berarti seseorang di sini datang meyakinkan Scorpio bahwa di depan ada pencapaian, akan ada sesuatu hal baru di depan. Kayak buat ngeyakinin itu seseorang di sini didatangkan. Ikut Kak ya, mencoba bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. Mungkin didekatkan dengan seseorang ini ya, seseorang ini seseorang yang tepat untuk Scorpio, untuk perubahan, untuk perkembangan. Kartu paling bawah apa sih? King of Cup, tentang kebahagiaan yang akan datang. Kebahagiaan yang akan datang dari permasalahan yang ada. Kadang kita ada rasa lelah, capek gitu ya. Tapi datanglah di situ desaan rencana. Kalau kita nggak pernah punya ada masalah, kalau kita nggak pernah ada peleburan, kalau kita nggak pernah ada kehancuran, mungkin Scorpio di sini nggak akan ngerencanain sesuatu untuk kedepannya. Nah, rencana ini rencana yang baik. Kapan sih rencana ini dibuat? Nanti ya, ketika ada orang di energi pertama yang datang. Ciri-cirinya gimana sih orang di energi pertama datang ini? Kita nggak sengaja gitu ya, bukan sesuatu yang kita rencanakan sih sebenarnya kedatangannya. Tapi di situ seseorang di sini bisa buat ngasih perubahan ke Scorpio. Nah, di saat itu baru rencana-rencana buat ke depan ada. Kita tutup energi pertama, masuk ke energi kedua. Ini tentang Chariot, tentang jarak bisa, tentang perubahan bisa. Kita buka aja lah. Ya, orang kedua, ini orang kedua yang hadir di kehidupan Scorpio. Seperti apa energinya? Orang kedua yang pasti tentang The Chariot. Chariot, kemajuan, perubahan. Tapi bisa juga tentang jarak ya. Gimana keadaan kartu pertama nanti yang keluar? Kita buka. Chariotnya tentang apa ini? Chariot tentang perubahan. Ada perubahan, yang tadinya jauh jadi dekat gitu, yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya kekurangan jadi berlebihan. Amin gitu ya, dari segi keadaan. Seseorang di sini didatangkan dengan rezeki-rezekinya. Three of Cup. Wah, ini mungkin keadaan bukan selamanya, tapi Ace of Cup, apa yang kita mau biasanya terwujud. Yang halangin menunggu, kitanya jangan menunggu, ngejar gitu. Gini Scorpio, ketika ada kesempatan maju, apalagi didatangkan seseorang yang ngasih kebahagiaan gitu ya, kadang kita ngelewatin tawaran-tawaran karena kitanya malas buat maju. Di sini jangan menunggu, kita yang maju gitu ya, maju terus dipertemukan sama seseorang yang tepat. Di situ kebahagiaan datang, walaupun sesaat. Ini kesempatan baik untuk perubahan kita ke depannya. Ace of Cup, Seven of Cup, King of One, Nine of Pentacle. Oh, jadi keadaan di sini dimudahkan gitu ya, dari yang tadinya takut buat usahain sesuatu, dimudahkan karena di energi ini Nine of Pentacle. Nine of Pentacle berarti kitanya udah di energi senang gitu ya, senang ngejalanin keadaan. Di saat itu ini nggak tegas sih, tapi kayak ngalir gitu aja gitu Kak. Kadang gini ya, kita udah seneng, udah nyaman di keadaannya, terus ada seseorang yang ngajak sesuatu, sebenarnya kesempatan baik, tapi kadang kita juga susah buat ngambilnya karena terlalu takut gitu ya, karena kitanya berada di zona nyaman. Padahal ini kesempatan baik yang datang mungkin cuman sesaat gitu ya. Jangan hanya menunggu, kita harus mengejar rezeki. Karena ini datang, ikutin aja kata hati Kak, mau kemana gitu ya. Kalau mau ambil kesempatan ya maju, kalau enggak ya diam gitu. Cuman jalan nggak akan datang gitu aja kalau kitanya nggak ngalir, nggak ikut arusnya. Mau ikut arus nggak? Mudah-mudahan ketika ngikut arus, tapi arus yang benar ya, arus yang baik. Mudah-mudahan kitanya terbawa perubahannya. Ini sarannya di keadaan ini, ada energi berlimpah. Syukur gitu ya dengan apa yang kita miliki. Ini sarannya ketika kita bingung dengan keputusan yang mau kita ambil dari seseorang di sini, kadang keadaan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi gimana ini ya? Ketika kita bingung dengan pilihan karena keadaan gak sesuai dengan apa yang diharapkan,
kita berhenti dulu sejenak, rasakan dulu perasaan kita. Ini keadaan akan ngalir gitu aja gitu ya. Berarti intinya kita jangan terburu-buru ngambil keputusan, karena ini buat perubahan Scorpio ke depannya. Keputusan akan ada di saat kitanya tenang ya. Ini ikutin kata hati, ego kuat, intuisi kuat ya, lawan egonya. Jadi gini, keadaan mungkin nggak semua keadaan seperti yang apa yang kita harapkan gitu ya, tapi jalannya siapa tahu ke situ gitu buat sesuatu yang kita harapkan itu. Ngerti nggak maksudnya Scorpio? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya di energi orang kedua ini. Energi orang ketiga, energi Ace of Swords. Nah, energi keadaan seperti ini sebenarnya orang mampu gitu ya, bisa kita lagi punya masalah apa, cerita sama orang di energi ketiga ini, dia bisa ngebantu, otaknya jernih gitu ya, bisa kak apapun yang jadi masalah seseorang di sini bisa ngebantu, atau yang tadinya musuhan sama Scorpio bisa udah mulai baikan. Gimana kartu pertama yang keluar? Ini tersakiti. Tersakiti karena keadaan di masa lalu ya. Ini seseorang yang menyakiti datang untuk minta maaf, bisa jadi untuk memperbaiki hubungan gitu ya. Dari yang tadinya kita ngerasa wah salah jalan kemarin, coba kalau nggak gini mungkin aku nggak akan tersakiti. Tapi seseorang di sini didatangkan sama Scorpio untuk perbaikan, untuk perubahan jadi lebih baik lagi ya. Ini PGO Pentacle, perenungan. The Devil. Hati-hati kak, gini ya. Gini. Ini PGO Pentacle. Siapa yang membutuhkan di energi ini, dia atau Scorpio gitu. Cuman kalau ada energi seperti itu, kita buang jauh-jauh. Ini sebenarnya bisa ya buat nolong kita, buat ngebahagiain kita, atau bahkan sebaliknya ini bisa kebolak-balik ya, yang datang yang butuh siapa gitu. Tapi hati-hati, kadang kebaikan kita suka dimanfaatin. Ini ada The Devil ya. Atau kalau sebaliknya kitanya yang harus hati-hati, karena apa? Ini ada perenungan, renungkan lagi gitu. Dulu juga mungkin masalah gara-gara ini. Jadi jangan terulang kembali. Sekarang udah mulai baikan, jangan sampai terulang lagi hal yang sama. Kita buka di energi perenungannya ada apa sih gitu ya. Scorpio di energi perenungan ini ada apa? Energi perenungan ini ikutin kata hati, katanya lebih ke banyak diam. Lebih ke banyak diam untuk perubahan. Targetnya Three of Cups, kesenangan-kesenangan. Ini energinya ngikutin kata hati ya, diam. Gini kak, ini Three of Cups ya. Niatan baik gak sih orang yang mau baikan ini gitu ya. Kayak niatannya gak baik, kayak butuh datang teh cuman butuh uang aja. Pikirkan aja lah baik-baik sama Scorpio-nya, tulis di kolom komentar siapa sih yang datang ini. Pegopan kak. Tapi sebenarnya gini ya, dari yang dia lakukan, karena ini ada The Devil juga, kita ngerasa lah tahu ya ini seseorang niatannya kayak gimana. Jadinya apa yang jadi niatannya dia untuk keadaan ini, apa yang jadi kemauannya dia untuk keadaan ini nggak berbuah. Ini tentang Queen of Swords, keyakinan, tentang keyakinan. Page of Cup, Page of One, tentang keyakinan. Gini, karena nggak bisa ngeyakinin seseorang di sini mau nggak mau pergi gitu ya. Karena emang niatannya nggak baik, ada The Devil ya, syukurlah ya, mending pergi gitu. Kita juga ngerasa lah kak ini baik atau enggak buat kita itu. Ini sarannya seperti apa sih? Berantakan kartunya juga ya. Sarannya di sini ini tentang kecurangan. Ada The Devil, ada kecurangan. Gini ya, intuisi kuat Scorpio ini, ikutin kata hati ya. Perenungan, jangan sampai kita mengulang lagi hal yang sama ketika kita dulu ngebaikin seseorang. Ini kayak dimanfaatin gitu. Sekarang ini tentang kecurangan, apakah akan terulang lagi kecurangan seperti dulu lagi gitu ya. Page of One, jangan sampai terjadi hal yang sama seperti dulu gitu ya. The Moon yang akhirnya nanti jadi lamunan. Sekarang Hermit, ini nyari cara gimana caranya sih
nyari alasan gitu ya untuk kebaikan kita. Karena ini hermitnya datang, seseorang didatangkan tuh bisa jadi untuk perubahan dia ya, dikasih teguran, didatangkan sama Scorpio, nantinya gimana ceritanya, gimana Scorpionya aja lah ya, Scorpio lebih tahu di keadaannya mau gimana gitu ketika datang seseorang yang curang. Asal kitanya aja yang jangan curang ya. Seperti itu Scorpio, 3 energi orang yang kemungkinan hadir di kehidupan Scorpio. Makasih banyak ya buat semuanya yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng, yang udah personal reading juga makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Taro.